Harus dijalanin sampai lulus. Soalnya itu kan mama pengen aku jadi sarjana. Saya serahin semuanya itu urusan Allah. Ketika Allah ambil nanti pun saya harus ikhlas kayak gitu. Dan semua saya siapin buat anak-anak saya. Pokoknya nitip adik-adik. Kalau dibilang berat enggak ya, karena kan pas masih ada mama tuh aku diajarin buat jagain adik-adik. Tak terasa setahun sudah mendiang Po Alpa alias Nina binti Niman meninggal dunia. Rabu 5 Agustus 2026, keluarga besar mendiang menggelar pengajian haul setahun wafatnya Po Alpa di kawasan Cinere, Depok. Tak ada rekan selebriti yang datang untuk berdoa, hanya tetangga dan sanak kerabat yang hadir. Alunan ayat suci Al-Quran membuat suasana terasa hikmat dan kusyuk. Jadi kalau hitungan hijriahnya ya jatuh tepat di tanggal 5. Jadi narik maju kayak gitu. Makanya kan meninggalnya di tanggal 15, kalau hitung hijriahnya di tanggal 5 dan itu juga emang disuruh sama orang tua. Untuk saat ini kan lagi ada kesibukan nih, jadi kita memakluminya kayak gitu. Kalau doa mah tetap komunikasi tetap jalan kayak gitu. Nggak ada yang putus tali silaturahmi, nggak ada yang putus komunikasi, masih tetap seperti biasa kayak gitu. Sedih, kayak terasa gitu, gak ada mama, gak ada yang ngomel, gak ada yang masakin, terus gak ada yang ngingetin makan lagi. Kalau aku mau cerita gak ada tempat cerita gitu. Harus dijalanin sampai lulus. Soalnya itu kan mama pengen aku jadi sarjana. Haul setahun wafatnya Po Alpa jadi potret nyata akurnya Aji Darmaji dan Shirley. Tak ada lagi drama antara ayah dan anak sambung. Tak ada lagi kisah rebutan harta warisan sampai ke pengadilan. Sebelum haul, Aji bersama Shirley dan adik-adiknya kompak nyekar bareng ke makam mendiang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Kehadiran Po Alpa ke dalam mimpi mereka seolah jadi pertanda agar mereka semua hidup guyup rukun. Saya hidup almarhum berumah tangga dari nol, dari tidak punya apa-apa. Kalau soal harta, saya serahin semuanya itu urusan Allah. Ketika Allah ambil nanti pun saya harus ikhlas kayak gitu. Dan semua saya siapin buat anak-anak saya. Pokoknya nitip adik-adik. Kalau dibilang berat enggak ya, karena kan pas masih ada mama tuh aku diajarin buat jagain adik-adik. Sudah pergi setahun lalu, tetapi Aji Darmaji masih kerap terisak sedih karena teringat mendiang. Apalagi saat melihat koleksi peninggalan mendiang Po Alpa yang masih tersimpan rapi, baik di ruangan kamar maupun di dalam lemari. Ini jaketnya terakhir tuh yang almarhum pakai. Bisa nih. Dan terakhir juga yang detik-detik almarhum ngedrop juga, ini di balik ini ada jaketnya. Ini jaket saya plastikin doang, saya nggak cuci karena masih ada ciri khas baunya almarhum. Minyaknya sampai sekarang masih wangi. Ini saya pakai tuh, sama yang pirang. Ini kantong ajaibnya. Almarhum pasti bawa ini. Dalamnya adalah wig juga tuh. Ini wig juga sama nih. Ini ketika almarhum pakai ini belum lama. Dia semenjak sakit lebih baik kehilangan ketimbang kantong ini. Kenapa? Ini tempat wignya. Ini gespernya tuh, ini gesper yang dia almarhum pakai masih saya simpan. Tuh, walaupun udah nggak ini ya saya simpan karena ini buat saya berarti. Terutama ini nih waktu almarhum ke Belanda ini. Tak sabar ingin punya kampung sebelum lebaran. Bahkan mulai nyicil belajar masak rendang. Demi mewujudkan mimpi jadi Nyonya Minang di Pinang sang kekasih Kevin Gusnadi. Rupanya harapan dan impian Ayu menikah lagi ditentang sang putri Bilqis Humaira Raza. Kehadiran Kevin yang baru pacaran hitungan bulan ternyata belum sepenuhnya diterima tangan terbuka oleh Bilqis. Sebenarnya dia masih belum mau bundanya menikah. Awal-awal apalagi kayak iya makasih.
sekarang karena mungkin udah sering ketemu gitu, jadi Bilkis kalau ketemu udah ada senyumnya. Penolakan Bilkis terhadap Kevin Gusnadi sebagai calon ayah sambung cukup beralasan. Selain karena baru kenal, Bilkis punya rasa trauma karena sang bunda 2 kali gagal kawin setelah terlanjur heboh duluan. Untuk itu, Ayu minta Kevin Gusnadi bersabar dan mencoba mengambil hati putri semata wayangnya Bilkis. Iya, maksudnya kayak belum ngebuka gitu. Tapi kalau sama yang sekarang ngejalanin ini ya, kita bilang gitu, kalau emang pengen benar sama kita ya harus bisa ngambil hatinya Bilkis. Ya, setelah mampu memikat hati Ayu Ting Ting, PR Kevin tinggal bagaimana mengambil hati calon putrinya Bilkis agar bisa menerimanya sebagai calon ayah sambung. Tak hanya Ayah Rojak dan Umi Kalsum, tapi keluarga besar, kolega dan sahabat sudah ingin melihat Ayu bahagia lagi. Saatnya Ayu memikirkan kebahagiaannya sendiri. Jadi kali ini waktunya buat Ayu untuk bahagia. Bukannya kita mau melupakan keluarga, enggak. Tapi Ayu juga harus pikirin Ayu, ya. Ya nggak apa-apa, orang yang pertama anaknya ganteng, anaknya soleh, anaknya siapa ya kan ya. Iya, pokoknya doain aja lah. Bukan cuma Mama Isda dan Kiki Saputri yang tak sabar ingin melihat Ayu Ting Ting bahagia bersanding di pelaminan. Desakan Ayu segera melepas status single mother juga datang dari tetangga Ayu di Depok yang belak-belakan siap urun rembuk jika Ayu dan Kevin gelar hajatan. Tak mau melihat Ayu Ting Ting kembali gagal, para sahabat Ayu dari kalangan selebriti mewanti-wanti Kevin tak menyakiti Ayu Ting Ting. Teh Ayu nih untuk hubungan Teh Ayu sama Mas Kevin. Ya, mudah-mudahan berjodoh, lancar nanti. Amin. Meski hilal pernikahannya dengan Kevin masih terganjal restu Bilkis, harus diakui sosok Kevin benar-benar mengubah hidup Ayu. Hari-harinya penuh rona bahagia. Bahkan sejak kenal Kevin, Ayu Ting Ting dan keluarga mendadak demam olahraga. Mulai dari badminton, padel hingga zumba. Lihat saja, di sela-sela libur kerja, ditemani Ayah Rojak dan Umi Kalsum, Ayu begitu energik mengikuti senam zumba. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.